2024 karena memang ketentuan teknisnya memang belum Bu ada. Eva, suaranya ke mute, Bu. Tidak Halo, keluar suaranya. Bu Eva. cek cek. Halo. Suaranya mengecil tadi. Ya, tadi suaranya kecil, Ibu. Oh iya. Ya. Oke. Coba saya nggak usah pakai headset. Baik. Iya, Ingin share sepertinya screen masih Bapak belum Ibu. terdengar baik, Bu Eva, suaranya. Masih belum terdengar baik kah? Halo, Nah, cek. sudah mulai menguat. Oke, baik. Izin saya share screen. Apakah sudah terlihat jelas Bapak Ibu? Terlihat, sudah. Baik. Ya. Baik Bapak Ibu, tadi di pantun saya menyampaikan inilah saatnya kita bertransformasi ya jabatan fungsional guru dengan Permenpan RB nomor 21 tahun 2024. Tadi sudah dijelaskan ya secara gamblang oleh Ibu Santi bahwasanya inilah ruang lingkup substansi Permenpan RB 21 ya 2024. Ya, kedudukan guru gitu ya sebagai pelaksana teknis kegiatan di bidang pendidikan pada instansi pemerintah. Kemudian tanggung jawabnya ya guru ini di dalam Permenpan 21 ini bertanggung jawab secara langsung pada JPT Madya, JPT Pratama atau pejabat administrator yang memiliki terkaitan khusus dengan tugas jabatan fungsional guru ataupun bisa juga gitu ya bertanggung jawab langsung pada pejabat fungsional lain gitu ya yang memimpin unit organisasi tersebut. Nah, ini sebenarnya tanggung jawab ini sebenarnya hampir sama gitu ya dengan jabatan fungsional lain saat ini Bapak Ibu. Kemudian tugas jabatan guru yaitu meliputi kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan peserta didik serta pelaksanaan tugas tambahan. Ya, kemudian dilakukan dengan memberikan layanan orientasi pada peserta didik. Nah, inilah nanti yang mungkin skemanya seperti apa, desainnya seperti apa ya dari Permenpan 21 ini perlu nanti instansi pembina dalam hal ini adalah Kemendikdasmen ya untuk mengatur lebih jelas gitu ya terkait tadi itu bagaimana sih ini penugasan tugas tambahan gitu ya kemudian tugas-tugas jabatan dalam guru sesuai Permenpan 21 ini seperti apa desainnya. Nah, nanti kita tunggu gitu Bapak Ibu. Kemudian klasifikasi rumpunnya adalah pada klasifikasi rumpun pendidikan pada tingkat taman kanak-kanak, dasar lanjutan dan sekolah khusus dan kategorinya juga khusus untuk keahlian dari ahli pertama sampai utama. Kemudian penugasan jabatan fungsional guru tadi juga sudah disampaikan ya. Jadi inilah tugas-tugasnya ya kepala satuan pendidikan, kemudian sebagai pendamping satuan pendidikan, kemudian pendidik pada jalur pendidikan non formal dan bisa juga pada peran lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi pada prinsipnya Bapak Ibu tadi sudah diberikan pencerahan oleh Bapak Kasiman tadi ya, tetap stay di jabatan Bapak Ibu masing-masing, jangan khawatir ya. Kita masih ada waktu 2 tahun ini untuk menyesuaikan gitu ya pada pengaturan selanjutnya begitu Bapak Ibu. Nah, inilah penyesuaian nomenklatur ya. Jadi Bapak Ibu ini yang penting lah ada di ketentuan peralihan ya, di mana bahwasanya Bapak Ibu ya yang perubahan nomenklatur itu ya berarti yang duduk selain nomenklaturnya guru ya saat ini ya. Jadi Bapak Ibu yang duduk di pamong belajar ahli pertama, penilik ahli pertama berarti nanti akan disesuaikan menjadi pejabat fungsional guru ahli pertama begitu. Kemudian bagi yang pengawas sekolah ahli muda, pamong belajar ahli muda dan penilik ahli muda nanti akan disesuaikan nomenklaturnya pada jabatan fungsional guru ahli muda. Ya, kemudian yang jabatan fungsional ahli madya gitu ya, itu bagi mereka yang saat ini menduduki pengawas sekolah ahli madya, pamong belajar ahli madya, dan penilik ahli madya. Dan ketentuannya juga ini sudah jelas ya di dalam Permenpan 21 ya. Jadi dari PPK tadi menugaskan guru dengan ketentuan guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah, gitu, kemudian penilik nanti akan menerima penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan seperti itu. Nah, yang bagi pamong belajar maka nanti menerima penugasan ya sebagai guru untuk pendidik pada jalur pendidikan non formal. Kemudian ada ketentuan lainnya di sini bahwasanya seluruhnya tadi ya berarti yang saat ini yang pengawas sekolah, pamong belajar, penilik wajib memiliki sertifikat pendidik
Untuk guru paling lama 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Begitupun mungkin sebenarnya juga eh, ini ya saat ini yang guru yang sudah duduk dalam nomenklatur guru ya juga ada sertifikat pendidik karena ini juga memang sudah mandat dalam undang-undang gitu ya. Nah ini khusus yang masa peralihan ini ya ketika jabatan tadi itu harus mewajib memiliki sertifikat pendidik. Kemudian PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah ahli utama maupun JF pendidik ahli utama tetap menduduki jabatan tersebut sampai mencapai batas usia pensiun 65 tahun atau pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu untuk saat ini memang untuk yang pengawas sekolah maupun penilik gitu ya, masih silakan berlanjut gitu ya sampai nanti ahli utama di usia 65 tahun gitu. Kemudian tetap melaksanakan tugas mengikuti ketentuan tadi ya sesuai dengan jabatan fungsional yang saat ini yang baru di aturan guru ahli utama yang terbaru sesuai Permenpan 21 tahun 2024 begitu. Jadi kalau sekarang ini posisinya sudah ada pengusulan gitu ya uji kompetensi, kenaikan jabatan, udah posisinya mungkin sudah di setnek gitu ya. Nah, ini berarti ini masih silahkan berlanjut begitu ya karena tadi sudah ada lulus uji kompetensi segala macam, silahkan sampai usia 65 tahun seperti itu. Nah, ketentuan peralihan lainnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana nanti angka kreditnya? Nah, angka kreditnya berarti silakan nanti ketika proses pada angka kredit yang lama gitu ya, itu silakan dibawa. Ya, jadinya yang dulu ini ditetapkan sebagai angka kredit jabatan fungsional guru sesuai dengan jenjang jabatannya, gitu ya. Kemudian untuk kebutuhan jabatan fungsional pengawas sekolah, pamong belajar dan penilik yang telah mendapatkan persetujuan menteri dalam hal ini Menteri Menpan RB ya ditetapkan sebagai kebutuhan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini mungkin nanti juga yang akan diatur lebih detail gitu ya, seperti apa mekanismenya nanti. Kemudian Bapak Ibu, ini juga masih terkait ketentuan peralihan bagi mereka yang posisinya adalah di bawah penata muda, pangkat penata muda golongan ruang 3A gitu ya. Bagi mereka yang belum memenuhi kualifikasi dipersyaratkan kan kalau saat ini gitu ya adalah S1 atau D4 begitu ya. Ya, jadi tadi harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk duduk dalam jabatan fungsional guru pada jenjang ahli pertama paling lambat 1 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan gitu. Jadi Bapak Ibu ini perlu diperhatikan ya bagi yang nanti perlu diidentifikasi ada guru-guru gitu ya yang di bawah golongan ruang 3A begitu ya. Kemudian guru tersebut wajib memiliki kualifikasi pendidikan 10 tahun ya sejak Permenpan ini diundangkan artinya berarti tahun 2034 terakhir ya untuk bisa memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau D4. Dalam hal guru tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sampai batas waktu yang ditetapkan sampai tadi 2034 ya, di Desember 2034, guru tersebut maka akan diberhentikan jabatan fungsionalnya dan tidak diberikan kenaikan pangkat. Tuh. Jadi Bapak Ibu tadi di pantun saya sebutkan, yuk kita kawal transformasi ini. Artinya apa? Bapak Ibu harus mengawal terus ini ya. Jadi jangan sampai nanti proses perubahan nomenklatur ini gitu ya Bapak Ibu ini ketinggalan nih, tertinggal tidak ikut terangkut gitu ya perubahan nomenklaturnya begitu ya. Kemudian, nah inilah ketentuan penutup. Bapak Ibu tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Santi ya, bahwasanya untuk peraturan pelaksanaannya untuk saat ini masih berlaku. Sambil kita masih menunggu Bapak Ibu ya, peraturan Juknis yang akan dikeluarkan oleh Kemendikbud. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi peraturan pelaksanaan dari baik itu jabatan fungsional guru, Permenpan 16 tahun 2009, ya, jadi ada mungkin Permendikbudnya seperti itu ya. Kemudian ada peraturan eh, menteri terkait yang jabatan fungsional penilik, yang mungkin ada peraturan-peraturan Permendikbudnya, dan untuk yang jabatan fungsional pamong belajar maupun yang terkait pengawas sekolah ini masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini. Sehingga tadi Bapak Kasiman tadi menyampaikan bahwasanya ini tetap berlanjut silahkan sampai tadi menunggu ketentuan teknisnya gitu ya. Karena dibatasi sampai 2 tahun ini saya rasa rekan-rekan dari Kemendikdasmen saat ini sudah membuat timeline begitu ya sampai 2 tahun ini agar tadi itu tepat waktu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di prosesnya nanti secara timeline tadi kita ikuti saja Bapak Ibu nanti kita tunggu juknisnya mengatur seperti apa di teknisnya. Namun dengan demikian Permenpan masing-masing JF tadi gitu ya 4 jabatan fungsional tadi itu sudah dicabut. Artinya apa Bapak Ibu? Sekarang ini kalau ada nih
Contohnya proses mau pengangkatan, mau masuk dalam jabatan fungsional pengawas sekolah, ada yang mau masuk ke jabatan penilik, pamong belajar ataupun pamong belajar gitu ya, itu sudah nggak boleh lagi karena Permenpannya sudah dicabut gitu. Jadi yang sudah existing lah, kita mengatur yang sudah existing begitu ya. Tapi orang yang mau masuk sudah nggak ada lagi gitu ya, sudah tidak berlakukan lagi. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa beli terasi. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.